Halo teman-teman, bertemu lagi. Besok saya akan melakukan pendakian Gunung Sindoro selama 3 hari 2 malam. Konsepnya lintas jalur. Rencananya besok saya naik melalui jalur Sigedang, yaitu ada di sebelah barat. Kemudian saya turun melalui jalur Kledung, berada di sebelah timur. Jadi saya naik dari Kabupaten Wonosobo, turun di Kabupaten Temanggung. Untuk koordinasi, saya sudah melakukan kontak Basecamp Sigedang dan Basecamp Kledung. Rencananya saya 2 orang, saya dan teman saya, dan kedua basecamp tersebut mengizinkan. Untuk persiapan fisik beberapa minggu yang lalu saya sudah siapkan, tapi untuk kali ini saya cuma 2 minggu terakhir ini, yaitu jogging dan latihan beban untuk menguatkan paha, betis, lutut, pergelangan. Untuk persiapan fisik ada di video lain ya yang sudah saya posting. Di belakang saya sudah saya siapkan perlengkapan air dan logistik. Kita cek perlengkapannya. Di sini adalah warn item, yaitu perlengkapan yang akan saya pakai selama pendakian 3 hari 2 malam. Topi, kacamata, buff untuk penutup hidung atau telinga kalau saat dingin, kemudian sun hoodie atau orang menyebutnya base layer saya pakai yang ini nanti selama 3 hari. Untuk celana selama trekking saya hanya menggunakan celana pendek yang quick dry. Saya tidak terbiasa dengan celana panjang gerah, pergerakan kaki saya jadi bebas. Kaos kaki dan sepatu yang akan saya pakai selama trekking. Trekking pole saya bawa 2. Kenapa saya bawa 2? Saya pernah membawa 1 trekking pole saat melakukan pendakian dan saya merasa tidak imbang. Waktu itu yang terjadi pundak saya pegel salah satu. Saya bandingkan pada saat saya membawa 2 trekking pole, ternyata bisa imbang dan sangat membantu paha saat trekking. Jadi saya sebisa mungkin membawa 2 trekking pole. Dan untuk carrier 50 liter semoga cukup ya. Kemudian packlinernya hanya dari trash bag, pouch HP, kantong air. Pouch HP dan kantong air nantinya akan diinstal di tali carrier di pundak itu. Kemudian ini akan diinstal di sini, saya pasang di sini untuk naruh snack dan perlengkapan kecil-kecil lainnya bisa siap ambil karena tasnya tidak ada hibelnya. Ini cover bag. Sebenarnya saya tidak pernah membawa ini, tapi karena ini musim peralihan dari hujan ke kemarau, jadi kalau musim kemarau saya tidak pernah bawa cover bag ini, sama sekali tidak pernah. Shelter ya, saya memakai tenda dari Sumo yang 2P, Sumo Mogami. Ini alas tenda. Selain footprint dari Sumo itu saya juga menyiapkan alas dari trash bag yang sudah saya potong jadi lebih lebar. Kenapa saya menyiapkan trash bag? Ini akan saya gunakan untuk skenario pada saat cuaca hujan deras, tapi saya harus mendirikan tenda. Jadi ini untuk meminimalisir pada saat pendirian tenda, alas tenda itu tidak terlalu kotor. Jadi saya pasang dulu trash bagnya, setelah trash bag outer, karena pada saat memasang outer nantinya trash bag itu yang akan terinjak-injak oleh sepatu yang kotor. Setelah outernya terpasang, di dalam outer itu sudah tidak ada guyuran hujan, baru saya pasang footprint yang dari Sumo, baru kemudian innernya. Itu skenario yang terburuk mendirikan tartan atau tenda Sumo ini milik saya pada saat hujan deras. Ini pasak dan gailen. Pasaknya ada 8, kemudian talinya ada 4. Ini footprint saya pakai pada saat mau duduk atau bahkan mau sholat. Ini ponco saya. Saya kalau melakukan pendakian sangat jarang membawa ponco yang bentuknya atasan dan bawahan. Kenapa? Saya lebih menikmati, lebih nyaman menggunakan jas hujan yang konsepnya Batman.
Menurut saya ini lebih banyak manfaatnya. Pada saat dipakai, sirkulasi udara itu tidak terlalu gerah. Kita pada saat melakukan trekking, hujan, mau nggak mau menggunakan jas hujan, berkeringat. Keringat bisa lebih cepat menguap. Jadi baju yang kita pakai, celana kita pakai tidak terlalu basah. Pada saat membutuhkan lapisan yang lebih anti air atau mungkin darurat, ini bisa digunakan untuk membuat bivak, atau mungkin kalau tendanya butuh di lapisan yang lebih tahan air, ini bisa ditaruh di atasnya outer. P3K, betadine, Hansaplast, tetes mata, goyok, alkohol swab, kemudian obatnya anti nyeri, paracetamol, tolak angin, tisu magic. Fungsi tisu magic ini digunakan pada saat terkilir. Kalau saya logika, cara kerjanya seperti membius sementara. Kalau saya bayangkan pada saat melakukan trekking naik atau trekking turun dan tiba-tiba kaki terkilir, setelah istirahat, setelah diolesi minyak, mau nggak mau harus tetap bergerak untuk mengurangi rasa sakit. Selain minum obat anti nyeri, tisu basah ini dioleskan pada bagian yang terkilir, setidaknya bisa membius sementara untuk sampai tujuan. Kemudian ada cotton bud, sleep system. Saya membawa SB bulu angsa. Ini terlihat begitu besar tapi masih bisa dimampatkan. Nah, ini kelebihan SB bulu angsa. Sekarang volumenya tinggal segini. Saya mbak matras dari Gossamer Gear. Nanti akan menjadi back system saya. Saya taruh di dalam tas. Sleeping pad atau matras angin dari Climate. Ini sebenarnya saya masih ragu, mau saya bawa atau tidak. Karena saya pernah coba tidur hanya menggunakan matras ini tebalnya hanya 3 mili. Kemudian saya menggunakan SB ini. Itu sudah cukup bagi saya. Akhirnya ini waktu itu nggak terpakai. Saya merasa repot, butuh waktu nio. Kemudian yang paling repot adalah pada saat beres-beres, ngeluarin angin, melipatnya harus benar-benar rapi. Menurut saya ini fungsinya hanya untuk kenyamanan. Ini saya masih ragu mau saya bawa apa tidak. Kemudian untuk layering, ini saya bawa jaket bulu angsa. Jaket selanjutnya windbreaker. Jaket ini tidak waterproof tetapi cepat kering. Selain jaket, ini di dalamnya juga ada sarung. Karena saya memakai celana pendek, kalau harus sholat saya harus menggunakan sarung. Sarungnya juga sarung ringan, besarannya gini. Nah, pouch biru ini isinya itu ada power bank, kemudian kabel HP cas. Di pouch kuning ini headlamp saya, lampu tenda. Nah, ini pouch merah ini isinya banyak sekali emergency blanket. Selain untuk backup emergency, setidaknya bisa lebih menguatkan psikis saya bahwa perlengkapan saya lengkap. Jadi ya saya lebih yakin pada saat di alam bebas sana. Cadangan batu baterai untuk headlamp, kompas, sil, ada termometer, ada fluid, gunting, center emergency, kemudian karabiner, ada tali 3 meter. Di dalamnya ini dipakai jika darurat. Ini fotokopi KTP saya, gergaji juga. Ini pemantik api, karena jika korek basah atau koreknya rusak, ya perlu saya bawa repairing kit, alat jahit, jarum jahit dan lakban, pelindung jari, juga ada pendedelnya. Kalau perlu jahit menjahit, setidaknya saya sudah siapkan. Ini lem, ini tinder ya. Saya bawa 3 jenis tinder, yaitu tinder wood, tali rami, dan ini yang buatan teman saya. Ini nanti dipatahkan, ditarik, mudah terbakar dan lama terbakar. Nah, ini akan digunakan pada saat ingin membuat perapian tetapi susah untuk menyalakan api, mungkin karena kayunya basah, lokasi tanahnya itu basah juga. Survival kit ini digunakan pada saat darurat saja. Tutup air minum nanti yang saya pasang di botol air yang siap saya ambil. Jadi cara bukanya mudah ya, satu tangan pun bisa.
pisau, saya bawa pisau lipat. Ini dompet, KTP, ATM, uang cash, parfum, etik juga, sisir ya karena rambut saya mudah berantakan ya. Ke sendok untuk masak, korek cadangan, cermin selain untuk bersolek ya siapa tahu harus membuat sinyal dari cahaya bisa digunakan. Plastik sampah, ini plastik cadangan aja untuk bungkus-bungkus darurat. Ini stok rokok. Ekstra pakaian saya di dalamnya ada base layer untuk tidur, kemudian legging untuk tidur, celana dalam, celana panjang quick dry. Siapa tahu pada saat trekking dingin saya harus ganti dengan celana panjang. Dan saya siapkan di sini kaos kaki, sarung tangan, alat masak. Ini nesting saya ukuran 1100 ml. Ini kompornya, kanister, alat makannya, gelas lipat, piring, ini sendok. Pertanyaannya, kenapa harus bawa piring? Kan bisa makan di panci. Ada beberapa peralatan yang sifatnya berbagi. Salah satunya adalah alat masak ini. Gas, nesting, kompor, ini dipakai bersama saya dengan teman saya. Kami berdua hanya membawa alat masak satu ini. Makannya menggunakan piring sendiri. Ya, tenda saya kan kapasitasnya 2 orang. Ini juga sifatnya berbagi, dipakai untuk bersama saya dengan teman saya. Ya, meja ringan. Saya agak nggak nyaman kalau makanan-makanan ditaruh di tanah sebenarnya. Tempat stok air untuk masak, nanti saya isi dengan air mentah. Ini saya bawa 4 botol air mineral yang siap minum. Ini masih segel semua ya, jadi ini air minum 4 masing-masing 600 ml, ini 330 ml. Ini semua akan saya bawa untuk kebutuhan minum saya selama 3 hari. Kemudian kebutuhan masak air mentah yang ada di Hydrapack Seeker ini. Oh, ini alat mandi. Nantinya saya tinggal di tempat teman saya. Saya terbiasa sebelum melakukan pendakian mandi dulu. Setelah melakukan pendakian juga mandi dulu. Jadi saya harus bawa alat mandi. Sandal ya ringan, tipis, nggak terlalu tebal. Jadi tidak terlalu membebani pada saat dibawa di dalam tas carrier. Ini ada toiletries, ada skop, bidet untuk cebok. Siapa tahu harus beol. Nantinya ini dipasang di ujung botol. Kanebo untuk lap-lap kondensasi di tenda. Baik, yang terakhir itu logistik. Kita cek tisu kering. Ini snack saat saya trekking di jalan ya, yang siap makan. Ini kopi dan ini teh. Ada mie gorengnya 2, mie rebusnya 1, roti juga 1, puding susu. Ini favorit saya, snack pada saat menuju puncak. Ini favorit saya, kalorinya cukup tinggi. Di dalam ini gula, kemudian sosis, ladaku jika perlu. Ini garam cuma sedikit, blue band, dan cadangan energen, telur. Selanjutnya akan saya jelaskan konsep manajemen air saya dan manajemen logistik saya untuk 3 hari 2 malam di gunung nantinya. Yang pertama, selama 3 hari dengan kemampuan diri saya, minimal saya membutuhkan 2,5 liter air untuk minum. Jadi hari pertama pada saat naik itu 1 liter, hari kedua pada saat naik ke puncak kemudian turun menuju camp kedua itu juga 1 liter. Kemudian hari ketiga dari camp sampai ke finish atau base camp Keledung itu saya perkirakan 1,5 liter cukup. Ini total berarti 2,7 liter. Saya rasa cukup ini untuk minum saya selama 3 hari. Untuk masak nanti saya memakai air mentah yang saya simpan di kantong air ini. Sudah saya hitung dengan
konsep menu makan selama saya 3 hari itu saya hanya membutuhkan 2,5 liter untuk memasak, tapi saya sendiri ya, jadi saya 2,5 liter, teman saya 2,5 liter. Manajemen logistiknya bagaimana, menu makannya apa? Oke, sekarang kita rinci. Hari pertama itu sarapan jajan di warung di dekat base camp, kemudian makan siangnya beli di warung, dibungkus, kita bawa naik. Malamnya saya cukup membuat mie instan dengan telur 1. Di sini ada telur 4, yaitu saya 2, rekan saya 2. Mungkin ngopi. Hari kedua itu sarapannya nasi putih instan, lauk rendang. Kemudian siang, dan agar lebih praktis, tidak perlu bongkar-bongkar yang lebih lama, nggak perlu bongkar peralatan masak untuk makan siang di puncak, membuat puding. Tapi puding ini dibuat jadi malam sebelumnya, pada saat masih di tenda. Membuat saya taruh di sini. Ini untuk berdua, 250 gram untuk saya, 250 gram untuk teman saya. Nah, yang untuk saya taruh di sini. Saya siapkan di sini. Hari kedua pagi itu sudah siap. Puding udah dingin, saya taruh di paling atas. Nanti saat di puncak tinggal bongkar tas paling atas, saya tinggal makan puding. Jika masih kurang, saya isi perut dengan roti. Ini untuk makan siang hari kedua, yaitu di puncak. Malam kedua, nasi putih, sambal tongkol, kuah bakso, terus kopi. Biasanya kalau teh itu saya sarapan. Gulanya ini saya yakin sisa banyak ini nanti. Saya tidak terbiasa pakai gula. Tapi kalau di gunung ya butuh gula lah, butuh asupan kalori. Hari ketiga sarapan, rencananya mie instan, telur, dan sosis. Sosis ini juga 3, ini untuk berdua. Ini untuk sarapan hari ketiga. Jadi makan terakhir saat perjalanan pendakian ini. Terus ini cadangan. Saya selalu menyiapkan cadangan 1 porsi makan. Ini juga cadangan kalau memang harus butuh makan yang lebih praktis. Saya tambahkan untuk lebih sedap, lebih hangat lagi ya badannya, ini lada. Terus kenapa Pak Blue Band kan nggak goreng-goreng? Siapa tahu telurnya nggak direbus, ya dimasukkan mie, pengen digoreng. Saya sudah bawa Blue Band pengganti minyak goreng. Saya siapkan garam. Ini nanti habis, yaitu snack pada saat perjalanan. Itu dia logistik dan manajemennya yang saya persiapkan sedetail mungkin. Sekarang kita bahas tantangan membawa air selama 3 hari 2 malam. Setelah saya pelajari dari beberapa referensi dari YouTube, dari membaca di Google, dari kontak ke Basecamp, dari cari info dari teman, itu nantinya di jalur Sikedang, jalur naik, kemudian jalur turun di Gledung, itu tidak ada mata air. Artinya saya harus menyiapkan semua kebutuhan air selama 3 hari, mulai dari hari pertama pendakian. Baik air untuk minum selama 3 hari maupun air untuk dimasak selama 3 hari. Hari pertama, total air yang akan saya bawa adalah 5,2 liter. Kemudian berkurang untuk minum 1 liter, untuk masak 1 liter. Berkurang 2 liter. Masak makan malam dan masak sarapan. Tinggal 3,2 liter. Ya, ini hari kedua saya membawa 3,2 liter. Yang setengah liter sudah dalam bentuk puding, tapi belum dimakan. Berkurang 1 liter diminum. Dan untuk masak makan malam, terus puding, kemudian sarapan, totalnya digunakan 2,5 liter. Ini habis. Ini termasuk sarapan hari ketiga. Hari ketiga tinggal 700 ml untuk saya minum saat perjalanan turun. Sampai base camp Gledung, air habis. Itu estimasi dan manajemen air saya, baik untuk minum maupun masak selama 3 hari 2 malam. Sekarang kita cek peralatan yang harus dicek terlebih dahulu agar lebih
pasti ya. Pertama kita cek fungsi dari kompor ini, jangan sampai dari bawah kita hanya mengira-ira, sampai di lokasi ternyata trouble. Api nyala dengan bagus. Ini apa ini Papa itu? Ini matras untuk bubuk di gunung. Apa ini? Itu mic. Halo, halo. Ya, halo halo. Nanti ke sini. Iya, belum. Ini Bapak. Iya, nanti dulu. Enggak, itu enggak dimasukkan tas. Kita coba ukur beratnya berapa kilo. Kelihatan ya, 0. 12 kilogram. Ini belum termasuk air mentah untuk dimasak 3 hari, yaitu 2,5 liter. Jadi nanti kalau 12 kilogram ditambah air mentah 2,5 liter, kira-kira 14,5 liter. Tapi ada beberapa peralatan yang sifatnya berbagi, yaitu tenda, peralatan masak, dan telur. Tenda itu iya, hujan ini. Ya, nanti nunggu reda ya. Katakanlah tenda itu 800 gram, alat masak maksimal 500 gram. Jadi kita anggap nanti berkurang 500 gram. Jadi dari 12 kilo ditambah air untuk masak 2,5 liter dikurangi setengah kilo. Jadi nanti rata-rata naik turun 14 kilo awal mula beban yang harus saya bawa dari base camp Segedang. Tapi setelah itu nanti akan berkurang pelan-pelan seperti yang telah kita hitung tadi. Gitu aja untuk persiapan kali ini, cukup sekian. Kita akan ketemu di video selanjutnya pada saat pendakian Sindoro lintas jalur Sigedang dan Kledung selama 3 hari 2 malam. Sampai jumpa lagi. Gimana nih Bapak? Masa ini? Ini papa pasang ini.